Iya. Gimana Pak Nis? Mau menanyakan kabarnya apakah ada waktu untuk supervisi di pembelajaran saya. Oh iya, ada Pak Nis. Kapan kira-kira? Insya Allah besok saya jam kebetulan kelas 12 lah. Oh iya, ya Pak Nis. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi gini Pak Nis ya, sebelum pembelajaran nanti saya supervisi pembelajaran, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi ya. Yang pertama mungkin tujuan pembelajaran yang akan Pak Nisku lakukan besok itu tujuannya apa ya? Tujuan saya itu di pembelajaran saya itu anak-anak dapat memahami pembelajaran yang saya berikan dengan cara mengamati dan melakukan di lapangan seperti itu. Jadi secara langsung apa yang akan dilakukan anak-anak itu, anak-anak bisa langsung memahami dengan apa yang sudah dilakukan gitu. Karena di pembelajaran PJOK itu kita kan tidak mengharuskan atau memaksa anak itu harus bisa melakukan passing bawah, atas atau servis, karena kita melihat bahwa potensi di setiap kelas itu berbeda-beda. Ada yang perempuan dengan lemah fisiknya, kalau kita paksakan untuk melakukan hal tersebut kan kayaknya nggak mungkin. Akhirnya di pembelajaran ini saya menggunakan sistem kompetisi dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Luar biasa pembelajarannya yang akan dilakukan Pak Nis ya. Berikutnya mungkin area pengembangan yang tidak dicapai Pak Nis dalam proses pembelajaran nantinya apa? Saya ngambilnya di proses. Jadi proses anak-anak melakukan persiapan dalam melaksanakan kegiatan atau kompetisi ini, apa yang harus mereka lakukan, mereka siapkan, dan mereka bagi kelompok dalam penugasan di setiap pertandingan. Jadi intinya di pembelajaran kompetisi ini itu saya melibatkan semua siswa yang belum bisa melakukan praktek itu bisa terlibat di perangkat pertandingan, seperti bisa dijadikan wasit atau berita acara sesuai kemampuannya masing-masing ya. Jadi tidak memaksa semua murid itu harus bisa semua untuk karena seperti itu ya. Jadi potensi yang dimiliki anak itu apa itu semua juga wadah. Contoh, ada salah satu siswa yang senangi sukanya itu menulis, bisa kita libatkan di berita acara seperti itu. Jadi ada yang hakim garis, dia mager gitu Pak ya, kita tugaskan sebagai hakim garis atau klasmen. Secara nggak langsung dia harus mengamati permainan itu sehingga dia secara langsung bisa lebih mudah untuk memahami. Oke, siap Pak Nis. Berikutnya strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran besok. Strategi saya yang pertama adalah membagi kelompok dulu. Membagi kelompok. Terus setelah itu anak-anak saya undi untuk memilih cabang-cabang yang bisa saya lakukan di sekolah. Contohnya bola besar yang bisa saya lakukan di sekolah, basket, futsal, sama bola voli. Nah, 3 ini itu nanti bisa kita lakukan di setiap kelompok, dan kelompok itu sebagai penyelenggara dan sebagai peserta. Seandainya ada satu kelompok menjadi penyelenggara, kelompok voli gitu ya, itu nanti kelompok voli ini harus mempersiapkan materi untuk dipresentasikan kepada peserta sebelum melakukan pertandingan seperti itu Pak. Jadi aturannya, terus tata tertibnya itu nanti yang membuat di setiap kelompok masing-masing sesuai potensi tadi ya, pembagian tugas yang didapat seperti itu Pak. Oke, mungkin itu aja Pak Nis. Ini sebelum observasi ini, jadi observasi ini 3 pertanyaan itu yang perlu saya gali, sehingga
Ini nanti besok Pak ya ini dilaksanakan. Ya, besok jam pertama. Jam pertama besok jam pertama kelas 12 ya. Kelas 12. Jadi semoga besok kita bisa laksanakan observasinya langsung di kelas. Saya ingin melihat langsung proses Pak Misku waktu mengajar besok ya. Siap. Oke, terima kasih atas waktunya Ya. Dan semoga besok dengan adanya supervisi ini saya pribadi bisa memperbaiki kekurangan dari saya dalam mengajar. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ini saya tinggal dulu. Ya, ya, ya Pak Anies. Ya, Waalaikumsalam. salam ketemu besok Pak Anies ya. Siap.